Waduh, ada WO nih. Oh, WA. Wow, Firdaus. Ngapain sih Daus nih? Komeng, pinjam duit 10 juta. Nenek gua mau foto di Menara Eiffel. Mana pantes, nenek lo pantesnya dipoto di Menara Sutet. Nih. Lah buat apaan ya? Banyak banget. Dia nggak pantas megang duit banyak nih. Pantasnya megang duit monopoli. Gua transfer nih. Oh, gua kan kesian media nih. Oh, udah beres 10 juta. Aduh. Gua kirain tikus kantor lu. Bayangan. Ngapa? Udah beres tuh. Apa yang beres? Beres apaan lu? Gua juga lagi susah lu pakai minjem duit. Siapa yang minjem duit, Bang? Udah gua transfer 10 juta. Transfer buat apaan? Lu minjem duit nih lu nggak baca. Tuh, foto lu tuh lagi mandi. Ya, foto lagi mandi. Ngapa foto lagi mandi? Iya, foto. Iya enggak, Bang. My akun. Ya itu ini punya lu. Bukan. Bukan dari mana tuh lu pinjam duit. Tuh, 10 juta tuh gua kasih. Lu pantas nggak minjem duit? Ini mau ngasih Aduh, tahu. ada apa sih? Hei, Bang Komeng, Bang Daus ada apa nih? Rame betul. Tuh, Firdaus. Oh, Minjem oh duit minjem sama uang, aku. minjem uang. Tuh kan? Boro-boro minjem duit. Duh, Minjem baju Bang Komeng aja nggak pernah. Ya nggak bakalan pernah. Orang gua bentar. pakai kaos lu aja jadi daster. Bang, abang terima SMS bener itu Bang Daus. Lah ini lihat fotonya dong. Iya namanya bener, tapi udah di cross check dulu belum? Telepon dulu belum? Project dari mana? Emang saya naik motor. Udah ditransfer belum? Udah transfer belum? Udah beres. Lah, Nggak ngaku. jadi korban penipuan ini. Ah, Wah, raib deh uangnya. Wah. Kenapa, Bang? Nah nih udah daripada kita ribut-ribut ini langsung aja tanya sama yang tahu ya. Karena ini sobat siber harus tahu, ini zaman sekarang makin banyak kejahatan di media sosial. Aduh, ini mengasih langsung tahu. saja nih. Sudah ada di situ. Wah, sudah ada di sini Kombes Pol Adex Yusdiwan, Kasubdit 2, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Ayo kita duduk dulu ya biar enak ngobrolnya nih. Aduh, kena musibah ini nih bahaya ini. oh, ada orang. Jangan pangku-pangkuan. Kira dompet caca. Nah, udah, Bang Komeng, udah tarik nafas dulu ya. Ceritain sama Pak Adex ini kejadiannya kayak gimana? Sebentar. Sebelumnya, pemirsa, kalau suka dengan channel ini, silahkan like, subscribe. Keplokin? Nah, Keplokin apa? Belnya. Oh. Langsung ting nong. Betul. Supaya pesan moralnya sampai kepada banyak orang. Bener-bener. Jangan Tapi nih pesan kue aja. tadi saya ngelihat udah mau apa ini mau ribut ini karena katanya terima apa SMS. Coba kayak gimana sih gimana? nih Pak nih, dia nggak ngaku. Bukan nggak Sini ngaku, ada Bang. Pak, barang buktinya ada nih. Kalau saya lapor ke Bapak nih ada barang bukti dia minjem duit misalnya. Akunnya dibajak orang, diambil alih gitu. Lu pajak sawah? Kok bajak sama sih? Lu sok tahu bajak-bajak. Pokoknya dipindah akun. Oh. Ini orang ada tuh Pak tuh. Iya tapi itu bukan Daus, Bang. Lah, Orang udah. lain akunnya diambil alih sama orang. Mana bisa? Iya, Ini Pak ya? iya, mana tahu Betul. bisa kali ya. Pak Adex ini jadi korban penipuan nih Bang Komeng. Gimana, Om? Jangan-jangan penjahatnya memang lo. Tuh kan. Ayo ngaku. Jahat tuh, tapi pantasnya kalau model gini penjahit nih. Jahit dong. Oke. Lah, Pak emang bisa begitu Pak? Ya, jadi begini. Dunia cyber itu adalah dunia yang penuh dengan intrik. Dan sebenarnya dunia cyber itu banyak peluang kita untuk berusaha. Karena di situ ada unsur kecepatan informasi dan juga teknologi yang maju. Jadi kalau kita salah-salah bertindak, salah-salah berusaha di sana, itu bisa menjadi korban. Baik itu korban menjadi pelaku kejahatan atau korban penipuan, bahkan jadi korban pemerasan. Jadi dalam konteks ini kita tentunya harus hati-hati betul supaya tidak menjadi korban penipuan. Penipuan itu banyak-banyak tuh, macam-macam. Ada dengan metode trading atau jual beli, ditaruh di akun media sosialnya, menjual mobil, menjual
barang-barang yang tentunya mereka tawarkan dengan harga yang murah. Ya, untuk menarik supaya orang mau membeli. Nah, kemudian ada juga dengan penipuan model pertemanan. Ini bisa masuk mereka seolah-olah berteman dengan kita, kemudian teman-teman kita diajak berteman, tetapi nanti ujung-ujungnya adalah pinjam uang. Maksudnya kayak tadi saya itu Pak. Ya, betul. Kalau dia ada di grup saya, dia bisa masuk. Betul, ya. Mereka metode ini tentunya dimulai dari upaya mereka untuk mempelajari korban. Sekarang kita serba salah. Di media sosial, hampir sebagian orang mengumbar data pribadi. Mulai dari tidak sengaja memfoto alamat rumah, tidak sengaja kemudian di situ juga menaruh, menyampaikan ke publik siapa nama orang tua. Kemudian juga di situ tidak sengaja menempatkan foto keluarga, siapa anak kita, nomor berapa, siapa namanya, dan lain-lain. Itu yang dipelajari sama mereka. Bahkan hobi kita, apa saja, plat mobil kita juga di situ bisa diidentifikasi sama mereka. Nah, itu peluang-peluang mereka untuk bisa mempelajari kita dan menjadi korban penipuan. Pak Adex, tapi kalau misalnya tadi tuh Bang Komeng kan tiba-tiba di SMS sama orang, ngakunya sebagai Bang Daus. Kan yang tahu nomor telepon Bang Komeng kan gak banyak orang, jadi mungkin percaya gitu ya? Gimana? Itu doang pasti. Betul. Kesalahan kita yang mungkin tidak disengaja adalah menempatkan nomor telepon pribadi kita di akun media sosial. Ya, jadi untuk menempatkan nomor pribadi kita di akun media sosial, nomor telepon itu dipertimbangkan kembali. Karena itu sifatnya pribadi. Ya, teman-teman bisa direct message, tapi untuk khusus telepon ditaruh di media sosial itu sangat rentan untuk dimanfaatkan orang-orang yang dalam tanda kutip untuk menipu. Tadi Bang Daus bilang WhatsApp-nya udah dibajak gitu ya? Udah dibajak, udah diambil alih. Bisa Pak. Itu bisa gitu. Ya. Oke. Proses mereka bisa melakukan pembajakan itu, mereka menggunakan metode namanya SIM swapscape. Jadi itu mengambil alih nomor telepon. Kok bisa? Bisa. Betul. Mereka biasanya berhubungan dengan provider dalam tanda kutip sesuai dengan regulasi, mengaku atas nama Daus Mini. Tapi kalau Daus Mini, orang melihatnya tidak mungkin orang gede tapi tahu-tahu yang datang, ya kan? Atau orang kecil tahu-tahu yang datang gede, kan? Kalau public figure biasanya itu jarang untuk menjadi korban, tetapi masyarakat umum bisa terjadi. Mereka mengaku-ngaku seolah-olah namanya Komeng, datang ke provider, tolong Pak, kartu saya hilang. Dengan beberapa regulasi yang tentunya bahan-bahan untuk registrasi itu kan ada beberapa faktor yang harus diisi. Mereka mempelajari di media sosial juga. Maka dari itu hati-hati betul untuk kita mengumbar data informasi diri di media sosial. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Contoh, kita berdiri di depan rumah, kita foto, itu bisa diidentifikasi nomor rumahnya. Kemudian dari mana saya bisa tahu tanggal lahir? Saya bisa lihat kapan ulang tahunnya. Di situ pasti ada tuh. Nah, ya kan? Kemudian data itu nanti dikombinasikan. Setelah mereka dapat kartu handphone, mereka beranjak kepada penipuannya di situ. Mereka bisa ambil data banknya Mas Daus. Data bank Mas Daus, seolah-olah itu adalah akunnya Mas Daus, nanti bisa ditransfer. Bisa juga seperti tadi tuh, ngaku-ngaku seperti Mas Komeng, ya, menggunakan foto Mas Daus, menggunakan, dan sasaran mereka itu biasanya adalah kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip tidak melek teknologi. Jadi sosial media itu Pak Adex harus aman berarti ya? Harus aman gitu ya Om ya. Sosial media potensinya besar, tetapi juga diikuti dengan banyaknya pelaku kejahatan untuk mengambil keuntungan di situ. Kalau Bang Komeng, sosial medianya udah diamanin belum?
Wah, mau ngamanin gimana saya nggak ngerti. Nah, Saya mau buang aja. Mau dibuang. Nah sekarang nomor kata bapaknya bisa diambil. Wah, Oh gitu. makanya besok-besok kalau saya mau moto nggak depan rumah paling rumah keong, Pak. ya. Lah kok gitu? Ya biar alamatnya nggak ada. Oh iya. Gimana tuh Pak? Nah, jadi caranya begini supaya tidak menjadi korban. Hmm. Media sosial kita dikunci dengan two step konfirmasi, ya. Jadi verifikasi itu harus ada. Aktifkan two step verifikasinya. Kemudian kombinasi password yang tidak mudah dikenalin. Jangan naruh password 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah. Ya, atau tanggal lahir. Jangan. Kombinasikan. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada tanda ini. Itu lebih aman buat kita menambahkan password. Kemudian yang kedua, kita berpikir dulu sebelum mengklik. Karena satu-satunya jalan para pelaku bisa mendrive kita adalah menggunakan malware atau virus. Virus itu bisa masuk hanya melalui pesan. Tuh, bisa dimasukkannya dengan bentuk video, bisa dimasukkannya dalam pengiriman email, bisa dimasukkannya dalam metode foto. Pada saat kita klik, dia akan muncul. Maka dari itu, jangan sembarangan ngeklik. Kalau itu kita mendapat kiriman dari orang yang belum kita kenal. Atau mereka bisa mengaku-ngaku kalau email kan nggak ada fotonya tuh. Namanya sama, tetapi mereka lebihkan sedikit hurufnya. Jadi seolah-olah misalnya Komeng. Komeng punya akun Komeng, dia identifikasi Komeng punya akun komeng@yahoo.com. Dia bisa bikin komeng.@yahoo.com. Nah, lu kadang-kadang kan Daus kan matanya agak siber-siber. Oh, ini Komeng nih. Nah, tuh. Wah. Tahunya Bu. Ini pelajaran nih buat Fotonya kita. kompor. Tapi bentar. Bang Komeng, Bang Daus, Pak Adex, saya jadi keinget nih, kalau penipuan lewat WhatsApp nggak cuma minjem uang langsung ngaku-ngaku, tapi ternyata kirim link, kita klik, isi data, sudah dibajak Hilang, WhatsApp kita. dibajak. Iya. Sesaat lagi ya, sahabat siber, usai jeda berikut. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia.
Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtibmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Lu kayak di Dufan lu. Kenapa? Handphone bunyi, Bang. Oh, digetarin sih. Getarinnya kegedean 6,5 skala Richter kali. Emang gempa. Bentar ya, Ya. angkot dulu. Jangan nyontek dong. Oh. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad Firdaus. Iya, siapa nih? Yang rumahnya di jalan apa nama Depok kan? Iya. Itu. Ini gue masa lu gak kenal? Loudspeaker Masa lu aja gak kenal kali gue, dengar. Us? Nah, Iya. Gue yang di depan apa yang namanya yang sekolahan satu SMP mah lu kan. Lu kan ketua kelas waktu itu. Iya, iya. Iya kan masa lu gak kenal gue, Us? Us. Sombong lu. halo. Halo ya, Us. Siapa lu? Aduh si Brul. Bro mana beruntusan? Siapa lu? Us, sombong lu gak kenal gue lu. Sok lu. Temen SMP. SMP. Yang lu kan ketua kelas. Ahmad Firdaus nggak sekolah SMP, dia sekolahnya es cendol. Lu mau main-main? Belum pernah dia ngobrol sama santen nih. Halo, Bukan Us. itu. Us, jangan bercanda-canda, Us. Jangan bercanda lu sama gue. Lu nggak bercanda dari mana lu? Mati. Bang. Ngabisin pulsa aja. Oh, ya ngomong nggak dulu. Aduh. Enggak, yang mana? Jangan dilayanin, Pak. Telepon kayaknya. siapa Jangan sih diangkat-angkat Pak Alex, baru aja diomongin. Betul. Lagi-lagi ada model penipuan. Nah. Meyakinkan pula begitu ya. Bagaimana Betul. Pak Alex? Jadi ini adalah salah satu modus yang sering terjadi, dia menggunakan modus pertemanan. Ya. Begitu, Mi. Dimulai dari mereka mengaku-ngaku kenal sama Mas Firdaus, kemudian nanti mereka dibuat semacam kelompok, ya ada grupnya. Dia seolah-olah kenal sama dekat dan Mas Firdaus yakin bahwa itu temannya. Setelah yakin, nanti ada jeda waktu sehari 2 hari, Mas Firdaus akan ditawari proyek, ada lelang, atau bisa nanti Mas Firdaus dipinjemin uang. Tuh, pinjemin uang, pokoknya gue pinjem uang sebentar, gue ada proyek nih. Kirim uangnya, proyek kagak ada, uang hilang. Tuh, Bahaya. Bapak seneng banget, Berarti Pak. kita nggak boleh sembarang angkat telepon, Pak. ya bisa saja Begitu. kita mengangkat telepon dari orang yang tidak dikenal sah-sah saja. Tetapi perlu diingat bahwa siapapun yang lawan kita bicara, yang kita tidak kenal, mereka pasti mengiming-imingi kita dengan keuntungan yang cepat dan nilainya fantastis. Tuh, perlu diingat. Nah, kalau sudah begitu, kita ini kan jadi orang jangan pelit-pelit amat. Takut uang keuntungannya berkurang, terus ngekep, tidak mau cerita sama orang. Nah, model-model begitu bisa jadi korban tuh. Nah, kalau misalnya dapat informasi ini, cek dulu. Tanyain sama teman kita, tanyain sama teman kita yang polisi, ajak ngobrol, ini benar nggak nih? Ya, kalau kita misalnya ragu-ragu, atau kita berkeinginan untuk mendapat keuntungan, tanya bener, ini modelnya gimana nih? Temuin orangnya. Setelah temuin orangnya, ada teman, jangan sendirian. Kadang-kadang kita kan pelit nih, takut uang keuntungannya berkurang, sendirian tuh. Nah, itu yang biasanya langsung habis tuh. Ini sekarang juga lagi rame, kita di WhatsApp ngaku-ngakunya salah beli uang game online. Ada linknya, kita klik, langsung kebajak deh WhatsApp Kebajak kita. Itu tuh. gimana Pak? Ya, itu metodenya metode phishing. Nah, nanti akan kita jelaskan berikutnya. Oke, makin penasaran ya Sobat Siber sesaat lagi.
Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Baris Krim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas, maka Itwasum Polri bersama Baris Krim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Nah, Pak, ini yang paling marak ini sekarang di WhatsApp kirim link, kita klik, langsung WhatsApp kita dibajak. Oke, metode itu mereka menggunakan malware atau virus. Virus itu tidak akan aktif kalau tidak diklik. Nah, fungsi virus itu adalah mengumpulkan data, mulai dari data pribadi kita, kemudian data password, dan lain-lain. Setelah kita klik, datanya akan terkirim ke pelaku, dan otomatis kita seperti terbuka informasinya. Dan saat itu juga bisa langsung dilakukan bajak oleh mereka. Simple adalah jangan sembarangan klik. Kalau kita mendapatkan SMS, mendapatkan pengiriman email, atau mendapatkan pesan di media sosial. Jangan buru-buru klik kalau kita tidak kenal sama orangnya. Abaikan saja. Ya. Kalau cinta diabaikan rasanya sakit. Tapi kalau SMS... Bisa gajah. Tapi Pak, Bisa saja. Oh, iya. cara beda ini gimana nih? Kadang-kadang misalnya Bang Komeng nih dikirimin link video, dia pengen Ya. nonton nih, tapi ternyata itu linknya buat dibajak, itu Ya. bedanya gimana? Ya, kita tahu Bang Komeng adalah sahabat yang baik. Kalau dia kirim email, nggak apa-apa kita buka. Ya, tetapi kalau orang mengaku-ngaku Bang Komeng, misalnya saya pertama mengaku Bang Komeng, saya ganti nomor. Iya. Nih, ya, gue ganti nomor nih.
simpen datanya. Nah, konfirmasi dulu sama yang ngaku-ngaku bawa Bang Komeng. Ya, konfirmasi dulu ke Komeng yang benernya. Meng, lu ganti nomor. Nah, tandain tuh. Oke, iya. Kalau misalnya enggak, wah ini bukan berarti. Ya, jadi kalau kita terima SMS dari yang katanya teman kita jangan buru-buru buka. Wah, bahaya ini, kita nggak bisa langsung percaya orang. Tapi saya ini juga pernah ketipu Pak Adex. Belanja online, ngakunya lagi di negeri seberang. Dia tunjukin tuh, wah lagi live shopping. Saya beli barangnya sampai berapa juta, saya transfer. 3 bulan saya tunggu nggak nyampe-nyampe itu barang, tuh gimana Pak? Nah, itu penipuan dengan model trading. Atau kita istilahkan online fraud. Model begini sering terjadi biasanya dengan iming-iming yang murah. Atau ditambah dengan giveaway. Beli sampo dapatnya motor. Nah, itu. Akhirnya sampo jumpo lagi ya. Nah saya pernah Pak sepatu nih, terus kok nggak dikirim-kirim? Saya telepon, malah ada biaya tambahan Pak, Ya. 2 kali. Betul. Itu yang mereka lakukan. Kalau misalnya pengiriman terlambat, mereka kan kasih info, akan telepon langsung ke Mas Komeng nih. Mas Komeng, sorry pengiriman terlambat. Karena barangnya gede, ini harus ada tambahan biaya. Wah, Mas Komeng kirim, tambah dalam tuh. Tuh. Ya, tambah dalam. Berdalam. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Dunia cyber penuh dengan kecepatan. Tetapi isinya juga banyak orang-orang yang ingin cepat mendapatkan keuntungan. Bagaimana solusinya? Kita identifikasi yang pertama, ya. Lihat platform e-commerce yang kita ikutin harus betul-betul terverifikasi dengan benar. Jangan ikut yang platform abal-abal, asal ikut, lihat barangnya murah, kita kirim uangnya, hilang. Konsepnya mereka adalah meminta supaya kita mengirimkan uangnya. Kalau sudah terjadi, uang kita udah hilang. Pertama, itu. Yang kedua, periksa rating dari toko online tersebut. Di setiap aplikasi itu ada rating tuh. Iya. Semakin tinggi ratingnya, semakin dia terkonfirmasi baik. Tuh, paham rating? Rating. Rating. Pohon. Ayo apa? Yang di celana. Resleting. Aduh. Nah, yang jadi korban itu perorangan kayak kita nih atau perusahaan juga? Bisa jadi perusahaan. Bisa jadi perusahaan. Ya, nanti kita akan jelaskan berikutnya. Jadi yang ketiga, ya, setelah kita lihat itu rating, kita lihat Mas Komeng, kalau misalnya kita belanja, di bawahnya itu pasti ada semacam komen atau Komen pembeli ya? ya dari pembeli. Misalnya, wah ini Cek nih. bener, kirimannya bagus, atau barangnya asli, gitu. Itu kita lihat lagi di bawahnya. Kalau ada akun di media sosial yang komennya ditutup, patut diduga. Tuh. Ya. Oh, Makanya kalau mau beli peti mati dicobain dulu. Lihat dulu komennya orang yang udah pernah pakai gitu ya. Ya. Oh, tapi Pak Adex bilang ternyata jadi korban bukan cuman kita-kita aja nih. Ini perusahaan juga banyak Betul, Pak ya. perusahaan jadi korban. Nah, serem gimana cara metodenya sekarang? gimana? Yang paling aman itu cash on delivery. COD. Nah, codot. nah, COD. Tapi COD itu aman Pak, kita ketemu sama orang yang nggak kita kenal gitu. Ya. Kadang-kadang kan kita nggak mau ngambil opsi itu ya Pak ya. betul. Jadi COD itu akan aman kalau itu ketemu di rumah. Kalau mereka mengajak untuk ketemu di luar, hati-hati juga. Biasanya itu ada trik lagi, kita dijebak untuk datang ke satu tempat, ternyata di situ udah di setup. Nah, Serem. jadi jangan datang sendirian. Oh, sendirian bang. Ya, Kalau Bang Komeng berduaan. ya Bang berduaan. Wah jadi 1,5. Enggak jadi 2 dong ya. Iya. Ya. Daud. Iya. itu Kemudian Oh, yang kalau- keempat, jangan pernah bagikan kode rahasia atau password kepada siapapun. Ya, jangan itu. Ya. Kemudian yang kelima,
kalau misalnya ada penawaran terkait barang-barang yang kita tidak tahu bentuknya, bisa saja di situ ada ganja. Jadi pernah teman saya membeli alat, bukan alat, tapi barang obat gosok dari luar negeri. Ya, ternyata di dalamnya itu ada kandungan dari marijuana. Nah, itu tidak boleh, itu bisa jadi korban kita. Ya, karena kandungan marijuana itu masuk dalam undang-undang. Jadi harus betul-betul teliti. Lihat kalau kita beli barang itu lihat kandungannya. Ya, jangan beli seperti membeli kucing dalam karung. Susah ya, mau belanja aja susah, nyari uang susah gitu ya. Tapi kalau Bang Komeng jadi gimana nih? Nah, mau gimana lagi saya? Ya udah, mendingan sih pakai daun pisang aja nggak usah belanja. Bener bisa. Kalau kita ini Pak Komeng, yang seperti Mas Aca sampaikan gimana perusahaan, Iya. ya, perusahaan bisa jadi korban. Itu namanya model BEC. Jadi mereka menggunakan trik untuk misalnya suatu perusahaan yang maju dalam suatu negara tertentu, mereka lihat misalnya ada perusahaan bongkar muat atau perusahaan yang sekarang lagi tren itu untuk alat-alat kesehatan. Misalnya perusahaannya namanya PT Daus berhijab misalnya. Wah. Cucu mil. Cucu mil. Atau PT Daus Sukses. Ya. PT Daus Sukses ini sudah biasa trading alat-alat kesehatan. Dan mereka baca di media sosial ataupun surat kabar bahwa PT Daus ini untung besar karena alat-alat kesehatannya itu terukur dan sudah diuji bagusnya. Kemudian mereka membuat website seolah-olah itu adalah PT-nya Daus. Dengan misalnya ditambahin mereka dengan titik 1 atau titik 2 atau apa, atau mereka lebihkan N-nya. Mereka taruh di web atau taruh di akun media sosial, orang akan membeli, tertarik, nah disitulah letak nanti perusahaan ini menjadi korban, namanya dicatut, barang yang dipesan oleh orang dari luar itu tidak diterima, uangnya hilang. Tuh. Kena lu. Oh, nah, Ya malu dong. Daus tuh Kang Bohong. Tuh kan? Nah, itu. namanya dibawa. Metodenya simpel supaya tidak jadi korban perusahaan. Kalau mau membeli sesuatu, lebih bagus utus orang untuk bertemu secara langsung. Pak, di pandemi ini nggak bisa. Ada protokol kesehatan. Ikutin protokol kesehatannya. Mau untung, kalau kita tidak cek-recek malah jadi buntung. Untung. Ini kan sekarang berarti kondisi pandemi ini kan semua beli online ini, berarti penipuan online ini marak. Raja Ya. Lela dong Pak. Kita ketahui pada masa pandemi ini, Bang Komeng, Bang Firdaus akan lebih sering menggunakan handphone, akan lebih sering menggunakan laptop. Orang terbiasa menggunakan laptop akan lebih ahli. Karena keahlian itu kalau bahasa Jawanya itu ala bisa karena biasa. Jadi semakin marak karena di situ orang bermigrasi secara terpaksa menggunakan online. Nah ini Sobat Siber nih makin penasaran, ternyata kalau kita sudah megang handphone harus hati-hati. Nanti sesaat lagi kita akan bahas lebih seru lagi, usai jeda berikut.
Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Lo mau ikutan nggak? Kemana? ML. ML? Apaan? MLM. Lah iya kan gua ngomong belum kelar. MLM. Nah, jangan dipisah M-nya. Dipisah, emang sambal bubur. Itu pokoknya kita bakalan dapet duit banyak. Oh gitu? Oh iya dong. Berarti keuntungannya gede dong di situ ya? Pasti gede. Berapa untungnya? Ah, Kepo. jadi ini ikut arisan, belum dikocok aja kita udah dapat duit 10 juta. Mau ikut dong, mau ikut Kan dong. kepo Ajak lagi. aja dong. Harus dong. Oh gitu mau ikut? Bro, Om, sebentar. Jangan mau ikut, buru-buru Om? yang ikutan begituan. Karena model begini, ini namanya model skema Ponzi. Ya, penipuan. Yang pertamanya mereka mencoba untuk mengiming-imingi dengan keuntungan yang besar. Dan biasanya mereka menggunakan artis untuk menarik para penderma atau anggota untuk menjadi kelompok ini. Atau mereka biasanya menggunakan skema Ponzi itu yang pertama ikut itu biasanya mendapat keuntungan. Oh. Jadi yang pertama ikut dapat keuntungan, dia akan menjadi agent untuk menarik yang lainnya. Inilah skema Ponzi. Nanti kalau sudah banyak, orangnya kabur. gitu. Dan ini banyak kejadian, mulai berkedok, berangkat umroh, berangkat haji, penipuan menggunakan skema Ponzi ini misalnya penjualan emas, logam mulia, dan lain-lain. Hati-hati betul. Bagaimana caranya supaya nggak terjebak dalam situasi begitu? Gimana tuh, Om? Adalah kita pertama cek ke Ditjen AHU, Administrasi Hukum Umum. Apakah mereka terregistrasi nggak di sana? Kadang-kadang mereka taruh itu di websitenya atau lamannya,
Seolah-olah itu sudah ada registrasi di Dirjen AHU. Hati-hati. Padahal itu registrasinya adalah perusahaan orang lain dengan merek yang hampir sama. Jadi harus betul-betul dicek ke sana. Ya, jangan kita tergiur kemudian dan ikut-ikutan. Yang kedua, cek ke Kominfo. Apakah aplikasi itu sudah terregistrasi atau diakuin? Ya. Kemudian yang ketiga adalah cek ke OJK. Ya, tentunya apakah itu sudah mendapatkan izin ke sana. Beberapa model begini, fintech dan lain-lain itu sudah banyak yang model penipuannya. Intinya hati-hati, cek. Dan jangan mudah percaya apabila di lamannya itu terdapat foto OJK, foto dari Kominfo atau Dirjen AHU. Bisa saja mereka naruh di sana dengan registrasi yang dia ambil dari foto laman yang betul-betul benar, dia copy, dia create, ternyata itu salah. Tuh, gak usah ikut MLM, mending kita arisan online aja ya. Boleh nggak? Boleh. Sama juga. Sama saja. Intinya harus hati-hati betul. Kita mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi harus cek dan recheck. Jangan mudah percaya. Kalau kita tidak mudah percaya, pasti terjebak dengan situasi begitu, uang sudah melayang, repot lagi. Gimana tuh ya? Padahal kondisi pandemi ini kan orang cari uang, apapun lah dilakukan Pak, gitu. Betul. Jadi terperdaya. Apapun bisa kita cari untuk bisa memanfaatkan dunia cyber. Tapi dengan kehati-hatian pasti dapat untung. Tuh, pasti rezeki nggak ketuker. Tuker. Iya, yang ketuker tuh sendal. Oke, nah ini makin tambah lagi nih kita harus waspada. Saya jadi inget juga ini apa termasuk penipuan juga ini Pak, temen ikut aplikasi kencan online, pacaran lah ini ceritanya ya, cinta monyet selama berapa tahun. Ujung-ujungnya minjem uang, minjem barang nggak dibalikin, orangnya kabur. Itu termasuk juga kejahatan sih Pak? Ya, itu penipuan dengan metode love scam. Love namanya. scam seperti apa? Sesaat lagi Sobat Siber, usai jeda berikut. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku.
dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Gue Apa? tadi inget omongan bapak. Apa? Itu yang lob scam. Itu pernah gue rasain tuh. Semua bumbu gue masukin. Ada yang pakai saus padang, ada yang pakai macem-macem. Ada yang pedas. Beda. Itu yang gede tuh. Beda. Yang dimaksud tuh beda yang bapak tadi bilang. Itu lobster. Bang Komeng bilang. Tahu lo, ini dari luar negeri. Itu lobster beda. Lobster. Ini lobcam. Lob scam. Iya, tapi Bang Komeng beda. Ya hubungannya sama itu. Tahu orang. Udang. Kok Aduh. udang emang iya. Kenapa jadi makanan? Tahu kenapa Kan jadi ngomongin makanan? Percintaan. Percintaan. Love scam. Oh, lobcam bukannya lobster Beda. itu. Lah kan udang juga bisa cintaan. Ya, lobster. Nah ini Beda. karena Pak kalau love scam ya aplikasinya dari luar negeri. Ya, Bagus kelihatannya. Katanya masuk sana juga susah. Kok betul. bisa jadi modus penipuan Pak? Semua dimulai dari daya tarik. Ya. Orang-orang yang mungkin sendirian atau jomblo. Tuh. Nah, itu biasanya ada jomblo yang berkualitas dan ada jomblo yang tidak Tidak berkualitas. berkualitas. Ayo. Kenapa ngomongin gitu? Kalau lu jonggol. Wow. Nah, metode ini, love scam ini, mereka yang menjadi korban tidak hanya perempuan, tapi kadang-kadang juga laki-laki menjadi korban. Begitu. Dimulai dari daya tarik. Biasanya untuk melihat daya tarik ini dan mengunci daya tarik ini, mereka tampil dengan sesuatu yang ganteng dan cantik. Kalau mereka tidak ganteng, tidak cantik, tidak ada daya tarik. Nah, bagaimana caranya? Mereka bisa membuat profilnya, dibuat secantik mungkin dengan aplikasi. Atau mereka menempatkan foto orang lain di profilnya. Kemudian terjadi hubungan asmara, setelah terjadi hubungan asmara, di sini letak penipuannya. Pertama, mereka meminta kita untuk melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip biasanya menjurus kepada hubungan asmara yang terlarang. Adanya hubungan dalam tanda kutip kita diminta untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh di depan kamera dan divideokan. Mereka akan mancing dulu. Si pelaku akan mengirimkan foto atau video yang menampilkan sosok dalam tanda kutip alat-alat yang tidak senonoh untuk ditampilkan. Mereka bisa ambil dari internet, kirimkan kepada korban. Di situ korban diminta untuk melakukan hal yang sama. Setelah korban melakukan hal yang sama, dia lakukan itu, si pelaku merekod. Nah, merekod itu menyimpan. Dan disitulah letak pemerasannya. Korban diperas, diminta uangnya, apabila tidak memberikan akan diancam untuk ini disebarluaskan. Dan ini sedang terjadi. Dan sudah banyak terjadi. Bahkan ada modus, ya udah kita tidak usah melakukan apa-apa dulu untuk meyakinkan si korban. Kita menikah dulu, tetapi jarak jauh. Ada tuh menikah online. Sampai nikah Pak? Betul. Waduh. Dengan metode begitu, si korban yakin. Ya, setelah yakin itu dikuncinya dari merekam video yang tidak senonoh. Pornografi. Ya, atau dengan cara yang lebih halus lagi, dipinjamin uang. Pinjam dong nanti untuk biaya kita nikah. Pinjam dong, ini aduh mohon maaf saya lagi sakit.
saya tidak habis biaya, uang dikirim. Jadi antara cinta dan pengorbanan itu seiring, ya seiring sejalan maksudnya. Kalau lu cinta apapun lu bisa lu buat. Nah disitulah letaknya orang menggebu-gebu untuk membantu pasangannya. Disitulah letak mereka untuk melakukan hal-hal yang Iya. mereka inginkan. Nah, kalau dulu Bang Daus Apa? ketemu istri di mana? Pakai aplikasi atau apa? Enggak, itu pasangan yang di zaman sekolah tuh cabutan gitu. Apaan? Oh, bukan beli itu. Ah. Kuaci. Dalamnya ada hadiahnya. Apa agar-agar tembakan. Ada nomor-nomornya. Ya, Jadi Pak, yang salah itu orang yang menggunakan gak hati-hati. Jadi bukan aplikasinya ya? ya bukan. Jadi gini, konsepnya adalah kehati-hatian daripada pengguna. Seperti analoginya begini, pisau itu bisa dipakai untuk apa saja. Ya, nah kita yang mungkin jomblo ingin mencari pasangan, berhati-hati betul. Lihat di akunnya, ya. Akun cuma 3 gambar, hati-hati. Akun dengan banyak gambar, banyak pertemanan, kemudian hubungannya jelas atau apa, itu bisa dipercaya. Yang paling aman adalah temuin secara langsung dulu. Tapi jangan sendirian. Karena kadang-kadang kita diajak untuk bertemu, dia sudah set up. Minuman kita ditaruh obat tidur. Tahu-tahu lu diminum, tidur. Tidur. Repar. Paling sering jadi korban perempuan atau laki-laki Pak? Laki-laki bisa. Laki-laki bisa. Oh, laki-laki bisa. Ya. Jadi Apa aja. hati-hati betul. Jadi metodenya adalah kalau kita mau ketemu sama yang bersangkutan, ajak teman. Kedua, jangan sembarangan untuk minum atau makan. Ya. Di kamar udah disiapin makan, hati-hati. Ya, lebih bagus kalau kita mau ketemu di luar, di tempat yang terbuka, ajak makan enggak apa-apa. Jadi metodenya konvensional sebenarnya, tapi ini sering terjadi. Pak, kalau misalnya Sobat Siber nih sudah ada yang tertipu nih, tapi mau laporin malu Pak. Misalnya sudah banyak nih data-data foto-fotonya itu di pelaku, jadi mau lapor serba salah. Ini baiknya gimana nih Pak? Ya, ada metode untuk melaporkan secara online. Ya, metode melaporkan secara online itu ada namanya patroli siber. Itu bisa dilaporkan secara online. Atau di laman-laman yang tentunya seperti CCIC Polri. Ya, dan lebih simpelnya lagi datang ke polisi, kantor polisi, ke Polres, Polda, Polsek. atau ke Bareskrim. Gitu loh Bang Komeng ya, jadi harus hati-hati nih Bang Komeng nih kita nih. Iya, ya. Ini ada lagi nih. Kalau teman saya punya perusahaan tuh, tiba-tiba nggak tahu suruh kalau dia bayar bisa terbuka lagi tuh apa gitu, gimana gitu. Oh, dipaksa gitu untuk transfer. Heeh. Tapi perusahaan bukan orang. Wah, diancam ini Pak. Ya. Nanti ya Bapak jelasin ya Pak ya, ini kasihan juga kita bantu temannya Betul, Bang Komeng ya. betul. Sesaat lagi Sobat Siber, usai jeda berikut. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri,
mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtibmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Nah, ini ada cerita nih. Temen saya punya perusahaan. Nah, perusahaannya ini tidak bisa dibuka datanya, Pak. Nah, tiba-tiba nih datang si email. Hujan. Hujan, tiba-tiba apa? Datang si email. Email mana? Email Wati. Tanya mulu. Email hati. Ini email. Ya. Di situ ada nada ancaman. Terus dia mau meres, Pak. Sampai teman saya pakai kaos double takut diperes. Emangnya kehujanan? Iya, maksudnya itu. Jadi tiba-tiba seperti itu, Pak. Ya. Itu apa itu, Pak? Itu namanya ransomware, pemerasan. Ya, model pemerasan ini biasanya dimulai dari masuknya virus. Virus masuk ke sistem itu bisa melalui email, pesan, atau media sosial daripada karyawannya. Jadi pada kuncinya adalah kalau kita bagian dari perusahaan, biasanya ada hubungan dengan customer dan lain-lain, itu harus dibedakan antara email yang untuk keluar dan untuk internal. Supaya tidak ngeklik sembarangan tadi. Tahu-tahu ngebuka, tahu-tahu isinya malware, terkunci sistemnya. Terkunci sistem, masuklah itu virus, kalau mau dibuka harus bayar sesuatu. Atau bisa langsung dicolokin. Makanya akses ke server atau komputer yang ada di kantor itu harus betul-betul diwaspadain, dibuat jalur yang supaya orang luar itu tidak bisa punya akses ke dalam sistem yang sudah dibuat. Ya, itu untuk pengamanannya. Jadi kalau misalnya ada situasi seperti itu, langkah-langkahnya adalah perusahaan memastikan data itu ada backupnya. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan update sistem ya di komputer atau aplikasinya secara otomatis. Jangan pakai aplikasi lama tidak tersambung di internet dan tidak diupdate-update, itu cenderung bisa mudah masuk virus. Ya, yang ketiga harus install aplikasi antivirus, ya supaya tidak masuk virus flu burung. Influenza tuh. Apa? Tahu nggak virus? Pipi lu nggak keurus. Nah, kemudian yang keempat, ya tadi jangan mudah-mudah ngeklik. Ngeklik, ada orang kirim, udahlah abaikan saja kalau itu bukan orang yang dikenal. Yang kelima, saya sampaikan tadi, pengamanan parameter yang jelas. Hardware-nya
harus tidak mudah diakses sama orang. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses server dan komputer yang sifatnya urgent untuk kita awasi karena itu ada data-datanya. Yang terakhir adalah penggunaan CCTV agar nanti bisa diidentifikasi tuh. Contohnya Bang Komeng duduk di suatu tempat tahu-tahu sistemnya tidak bisa dibuka. Waktu diduga tuh ada Komeng di situ. Gara-gara Komeng datang, sistemnya terhack. Jadi memudahkan kita juga polisi untuk bisa mengidentifikasinya. Itu namanya ransomware. Oh, harus dikasih tahu tuh temennya Bang Komeng tuh ya buat lebih hati-hati supaya nggak kena dibajak lah websitenya. Ini kan sudah pada jago nih semuanya bersosial media. Udah pada tahu ya berawal dari Bang Komeng kena tipu, tapi ternyata kita jadi tahu nih supaya kita aman di sosial media. Ngetes dulu nih teman-teman saya nih. Sekarang Bang Daus dulu. Jadi paling penting dalam sosial media supaya tidak terlibat kejahatan apa ayo? Memiliki yang namanya password yang kuat, ya kan, biar orang nggak boleh tahu. Yang kedua, pahami kode OTP-nya, itu juga harus dirahasiakan. Jangan posting yang pribadi ke media sosial, gitu. Ya. Astagfirullahaladzim di malam molor, Bangunin. Pak. Udah nyampe, mau turun di mana? Turun bro. Turun bro, ini malah molor. Terusnya apa lagi? Apa? Ayo supaya aman. Mencuci tangan. Lah, Terus jaga malam. salah Bang Komeng. Kenapa Itu jadi jaga 3M. Ini sosial media. Kita jangan sembarangan unduh aplikasi. Jaga rahasia data-datanya dan selalu log out setiap kita masuk ke suatu website atau aplikasi. Itu paling penting. Apalagi? Nah, Ya pokoknya tadi kan Bapak juga udah bilang jangan mudah tergiur. Kadang-kadang duitnya banyak. udah banyak. Mana ada yang semua orang ngasih duit langsung gede Pak ya. Betul. Oh. Ya, jadi teman-teman sahabat cyber, kita perlu waspada betul dan teliti betul saat kita melakukan online. Yang ke-8 adalah wajib perhatikan alamat email. Ya, kehati-hatian untuk melihat email itu apakah itu betul teman kita dan konfirmasi kepada teman kita apabila itu isinya urgent. Kemudian yang ke-9, gunakan jaringan wifi yang terverifikasi. Jangan menggunakan wifi yang sifatnya umum. Karena orang bisa masuk ke dalam sistem kita melalui jaringan wifi. Ya seperti yang tempat umum itu sangat rentan untuk dilakukan hack di sana. Jadi data-data kita bisa diambil. Kemudian yang ke-10, jangan kita buta dengan diskon dan iming-iming uang yang besar. Wow. Oh. Iming-iming uang yang besar, jangan buru-buru seneng. Ya, konfirmasi dulu. Yang ke-11, rajin update kita punya sistem komputer atau handphone untuk menghindari adanya masuk virus. Karena kalau kita update, virus itu menginduk kepada sistem. Kalau kita ada sistemnya, otomatis virusnya akan hilang. Karena dihapus dengan sistem yang baru. Kemudian yang ke-12, lakukan unlink device atau hapus data di aplikasi gadget lama. Dengan maksud supaya orang-orang yang sudah tersambung dengan link yang kita sudah buat, itu otomatis akan terhapus data-datanya. Yang paling pokok adalah kehati-hatian, ya, tidak mudah tergiur, jangan mudah jatuh cinta. Ya. Tuh. Nah, kita ini jadi tambah nih ilmunya nih hari ini nih, makin waspada lagi dalam menggunakan handphone atau sosial media. Begitu ya? Ya. Dan jangan lupa like And subscribe. subscribe. Ya. Nyalakan lonceng. 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 Oke, Leneng, karena Leneng-leneng, ding dong. nah itu bunyinya. Nah, ini membuat kita ternyata waspada itu dari diri kita sendiri. Kalau kita waspada, kita tidak jadi korban kejahatan dan juga tidak melakukan kejahatan Betul, siber ya Pak Adex ya. betul. Ini juga pesan-pesan buat
teman-teman Bang Daus sama Bang Komeng juga nih ya. Ya. Oke. Nah, akhir kata kita mengucapkan terima kasih sini. Makasih banyak waktunya ya Pak Adex ya. Kita jadi tahu, jadi lebih waspada dan mudah-mudahan nggak jadi korban nanti ke depan. Dan juga untuk Sobat Siber. Sampai jumpa di program-program Siber TV selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.